Satu pertanyaan paling dasar dan jarang terlintas di pikiran kita, yakni pertanyaan apa itu hidup? What is life? Kita jarang menanyakan hal itu, namun jawaban tentang apakah hidup itu diberikan banyak orang tanpa kita minta. Oleh orang tua, saudara, agamawan, tokoh masyarakat, guru, dan siapapun yang merasa memiliki tanggung jawab terhadap diri kita. Mereka mengisi pemahaman tentang hidup dan juga kehidupan menurutnya. Sadar gak sih? Bisa jadi selama ini kita hidup dalam pengertian yang mereka terus berikan. Saya tidak mengatakan itu salah. Namun, banyak hal dalam hidup kita yang harus dimaknai dan dipikirkan ulang sebelum membuat keputusan-keputusan paling penting dalam kehidupan. Dari kecil, menginjak dewasa, hingga kematian tiba. Semua orang memulai hidup tanpa memilih. Kita tidak bisa memilih mau dilahirkan di mana, tidak bisa memilih memiliki orang tua seperti apa, tidak bisa memilih hidup di lingkungan yang bagaimana, dan tidak bisa memilih pendidikan yang bagus atau sekolah yang baik. Sejak lahir kita selalu dipilihkan. Tetapi jika kita beruntung, kita akan memiliki orang tua yang baik dan keluarga penuh kasih sayang. Namun sekali lagi, jika beruntung. Dan selanjutnya, memungkinkan mereka membuat pilihan yang baik versi mereka atas nama kita. Sehingga hidup kita terlihat menjadi lebih menjanjikan. Jika tidak, maka kita harus menunggu sampai dewasa dan menjadi lebih berpendidikan, supaya dapat mulai membuat pilihan yang baik untuk diri sendiri, dan bisa cukup mampu untuk meningkatkan peluang guna memiliki kehidupan yang baik. Orang-orang belum cukup belajar tentang cara meningkatkan peluang agar memiliki kehidupan yang baik dan bagaimana memberi semua orang awal yang adil dalam kehidupan. Satu hal yang perlu saya tekankan adalah orang berpendidikan tidak sama dengan orang yang bersekolah tinggi atau di universitas paling ternama sekalipun. Tidak sama dan tidak ada hubungannya. Hidup bergantung pada bagaimana kamu melihatnya. Untuk mulai menjawab pertanyaan tentang kehidupan, kita perlu melakukan percakapan. Tidak ada jawaban sederhana yang akan menjelaskan apa itu hidup, karena ada banyak pertanyaan yang tidak sedikit tentang hal itu. Jika hidup adalah pengalaman hidup, maka perspektif atau pemahaman kehidupan berubah dari generasi ke generasi. Orang tua kamu tumbuh di dunia yang berbeda, sehingga mereka memiliki kehidupan yang sedikit berbeda, atau bahkan begitu jauh lebih berbeda dari hidup yang kamu alami sekarang. Perspektif orang yang berbeda juga berlaku untuk budaya yang berbeda dan negara yang berbeda. Beberapa orang tidak belajar dengan cara yang sama seperti orang lain, atau mengalami hal-hal dengan cara yang sama seperti orang lain. Jadi, versi proses hidup apa yang kamu inginkan? Jawaban pendek atau jawaban panjang? Jawaban singkatnya adalah tidak ada jawaban pendek. Hidup adalah banyak hal dan hidup dipahami dengan cara yang berbeda tergantung pada seberapa banyak pengetahuan dan juga informasi yang kamu miliki, serta kemampuan untuk memahami semuanya. Semua itu hanya jika kamu memiliki akses kepada pengetahuan dan layanan pendidikan yang bisa meningkatkan kualitas hidupmu. Jika tidak, maka hidup menjadi hanya satu lemparan dadu yang tidak seharusnya menjadi kehidupan. Menurut kamu, berapa banyak orang yang membuat keputusan salah lantaran kurangnya pengetahuan dalam hidupnya? Tentu sangat sulit membahasakannya dalam angka. Namun, kita semua sepakat begitu banyak orang yang salah mengambil keputusan. Mungkin orang itu adalah sebagian dari kita yang lalu, atau diri kita yang akan datang, serta orang-orang yang memegang kendali atas sebuah kebijakan, sehingga kehidupan berjalan tidak dengan semestinya. Kejahatan akan dan terus ada,
kebodohan semakin melembaga, dan orang-orang semakin banyak yang hidup hanya untuk menyambung hidup, bukan mengisinya dengan sesuatu yang bermakna. आप लोगों की नॉलेज बढ़ेगी? नहीं, सिर्फ प्रेशर बढ़ेगा। और ये कॉलेज है, प्रेशर को कर नहीं। अरे चाबुक के डर से तो सर्कस का शेर भी उछल के कुर्सी पर बैठना सीख जाता है, लेकिन ऐसे शेर को हम वेल ट्रेन्ड कहते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं। हेलो, दिस इज नॉट अ फिलोसफी क्लास। उन दो वर्ड्स का मतलब बताओ बस। नहीं सर, मैं आपको इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा रहा था सर, वो तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं तो आप ये पढ़ा रहा था कि पढ़ाते कैसे, और मुझे यकीन है कि आप एक दिन जरूर सीखेंगे सर, क्योंकि मैं अपने कमजोर स्टूडेंट्स का हाथ कभी नहीं छोड़। Jika demikian, lantas apa yang membedakan spesies manusia dengan hewan? Hewan hanya bekerja dan juga melanjutkan keturunan. Yang paling mengerikan dari semua itu adalah perbudakan. Kurangnya akses informasi dan pengetahuan terhadap semua yang terjadi hanya membuat seseorang diperbudak oleh apapun, kehidupan, sistem yang berjalan, serta orang yang mempunyai kuasa hanya karena kurangnya pengetahuan kita. Kalian mungkin akan bertanya, lalu apa yang seharusnya dilakukan? Sejak masa kanak-kanak, kita menerima informasi dan juga pengetahuan tanpa tahu itu benar atau salah. Dan semua yang ada dalam pikiran itu yang kita gunakan untuk mengambil keputusan dalam kehidupan setelah merasa yakin itu adalah pilihan yang tepat. Satu analogi menarik datang dari René Descartes. Seorang yang didaulat menjadi bapak filsafat modern itu membuat metode menemukan kebenaran yang sangat terkait dengan hidup dalam mengambil keputusan. Descartes menyebut itu sebagai method of doubt atau metode keraguan. Ia membuat analogi tentang seseorang pedagang yang membawa satu keranjang penuh apel. Dalam pikiran pedagang itu, ia takut beberapa apelnya akan busuk, sehingga ia ingin membuang apel yang busuk itu agar tidak menyebar ke apel yang lain. Descartes mengeluarkan beberapa pertanyaan pada fenomena itu. Apa yang akan pedagang itu lakukan? Bukankah ia akan mengeluarkan semua isi keranjang? Selanjutnya, apakah ia akan mengamati dan memilah setiap apelnya, lalu mengembalikannya ke dalam keranjang apel yang masih bagus dan meninggalkan yang lainnya? Dengan cara yang sama, mereka yang belum pernah memfungsikan pikirannya secara serius memiliki beragam pandangan yang ia peroleh sejak anak-anak. Dan pasti ia juga percaya dan menganggap beberapa pandangannya akan keliru. Lalu ia akan memisahkan pandangannya yang salah itu agar tidak mengacaukan pikirannya yang lain. Semakin banyak pengetahuan paling berharga yang didapat, seseorang akan semakin jauh membuat keputusan salah dalam hidupnya. Kehidupan ada karena jutaan keputusan baik dibuat selama jutaan tahun. Kita ada karena keputusan yang baik. Tetapi kebanyakan orang tidak tahu keputusan yang mereka miliki. Orang tidak sepenuhnya memahami pilihan mereka. Katak di sumur tidak tahu apa-apa tentang samudera yang perkasa. Begitu kata pepatah Jepang. Ada banyak hal tentang kehidupan yang bisa kita jelaskan. Dan ada beberapa hal tentang kehidupan yang tidak bisa kita jelaskan sepenuhnya karena kita masih terus belajar. Salah dalam keputusan hidup akan menjadikan benar jika kita memahaminya bukan sebagai yang final, melainkan sebagai proses pembelajaran untuk diperbaiki. Sebab hidup terus berjalan, tidak stagnan. Namun, jika terus mengulangi kesalahan, itu berarti secara tidak langsung melakukan disfungsi otak dan tindakan. Dalam artian, pengetahuan tidak selamanya benar-benar diketahui karena kita yang tidak mau mengetahuinya atau seringkali juga kena tipu. Barangkali adalah hal yang jarang kita sadari, yakni lebih mudah untuk membodohi orang daripada meyakinkan mereka bahwa mereka telah tertipu.